Zulkarnain adalah sosok hamba saleh yang dikaruniai kehebatan oleh Allah sehingga dapat menjinakkan kaum perusak bernama Yakjuj dan Makjuj. Beliau seorang raja sekaligus pengembara yang mampu mencapai timur dan barat. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir menyebut beliau adalah seorang nabi, sebagian lain mengatakan hamba saleh yang memiliki kerajaan. Secara harfiah, Zulkarnain dijuluki dia yang bertanduk dua. Beliaulah sosok pemimpin hebat dan adil yang membina tembok pemisah Yakjuj dan Makjuj dari menyerang orang yang di barat. Dari literatur sejarah, Zulkarnain disebut sebagai Iskandar Agung, tetapi ia hanyalah pendapat sekuler. Dan telah disangkal oleh para ulama dan ahli sejarah Islam yang mengatakan Zulkarnain adalah Cyrus Agung. Gelar tersebut terkenal di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Sosok Zulkarnain tercatat dalam Sirah Nabawiyah dan tertulis dalam Sirah Ibnu Ishaq yang menceritakan bahwa kaum musyrikin Makkah meminta bantuan Yahudi Khaybar untuk mencari kelemahan Nabi Muhammad. Untuk membuktikan kenabian beliau, Rabi, ahli agama, itu akan mengajukan 3 pertanyaan yang apabila dijawab dengan betul, maka itu membuktikan kebenaran Nabi Muhammad dan begitu juga sebaliknya. Pertanyaan yang diajukan adalah, 1. Tentang beberapa anak muda di zaman dahulu yang ceritanya amat menakjubkan. 2. Tentang seorang lelaki yang pengembara hebat yang telah sampai ke timur dan barat. 3. Tentang ruh. Baginda Nabi Muhammad meminta waktu untuk menjawabnya. Selepas diturunkannya wahyu, semuanya terjawab melalui surah Al-Kahfi. Berikut merupakan petikan tafsir dari surah Al-Kahfi yang menceritakan kisah Zulkarnain surah Al-Kahfi ayat 83-101. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisah tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan. Ketika dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Zulkarnain berkata, adapun orang yang aniaya, kami akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu dia mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Al-Kahfi ayat 83-88. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara 2 gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh, Yakjuj dan Makjuj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Al-Kahfi ayat 89-94. Dia, Zulkarnain, berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia, Zulkarnain, berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Yakjuj dan Makjuj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia, Zulkarnain, berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka, Yakjuj dan Makjuj, berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup,
tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Al-Kahfi, ayat 95-101. Sahabat khazanah Islami sekalian. Lalu benarkah Zulkarnain bertanduk dua? Sebagian pihak berpendapat gelar Zulkarnain bertanduk dua secara tersirat merujuk kepada Iskandar Agung maupun ukiran dinding Cyrus Agung. Ahli tafsir Quran abad ke-14 memberikan sebab yang berbeda. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakannya sebagian mereka memanggilnya Zulkarnain karena dapat mencapai dua tanduk, yakni batas matahari, timur dan barat, tempat matahari terbit dan terbenam. Kemudian ada lagi yang menyebutnya Zulkarnain karena dia yang berketurunan dua, dia yang hidup hingga dua kurun, dia yang memiliki dua kerajaan ataupun pemerintah dua kerajaan. Banyak yang menafsirkan perkataan itu dengan maksud yang berbeda. Ada pendapat yang mengatakan, bertanduk dua artinya menggabungkan dua negeri. Siapakah Zulkarnain itu? Apakah Iskandar Agung? Sahabat khazanah Islami sekalian. Sejarawan Islam seperti Sayyid Ahmad Khan, penafsir Quran, Maulana Abul Kalam Azad, Bahaeddin Khomrasyahi, dan Dr. Muhammad Ibrahim Bastabi Parizi menyangkal bahwa Zulkarnain adalah Iskandar Agung. Mereka lebih menghendaki Zulkarnain adalah Cyrus Agung, yaitu Raja Parsi Archaemenia. Mereka memberikan bukti-bukti, termasuk artefak tulisan dan ukiran pada batu istana dan kuburan. Berikut beberapa bukti yang disebutkan. 1. Ukiran pada batu yang masih dapat dilihat hingga kini, yang memaparkan Cyrus dengan mahkotanya mempunyai tanduk. 2. Menurut Al-Quran, rahmat Allah diberikan bersamanya, dan dengan itu, Cyrus merupakan raja pertama beberapa ratus tahun sebelum Iskandar Agung yang menaklukkan sebagian besar Eropa dan Asia. 3. Cyrus, seperti juga Zulkarnain, menyembah satu Tuhan, tetapi Iskandar Agung mempunyai banyak dewa-dewi. 4. Di dalam Al-Quran tercatat perjalanan Zulkarnain, yaitu bermula ke barat lalu ke timur sebelum ke jalan yang lain, yaitu utara, bertepatan dengan ekspedisi Cyrus yang diawali penaklukannya di barat hingga ke Asia Kecil. Kemudian berpindah ke timur sebelum ke timur laut menawan Eropa hampir Balkan. 5. Ekspedisi Cyrus diteruskan dengan penaklukan Lycia, Silisia, dan Fenisia, dan mereka menggunakan teknik pembinaan tembok yang belum digunakan oleh orang Yunani ketika itu. 6. Menurut Al-Quran, pengembaraan Zulkarnain dimudahkan, dan ada kesamaan lagi dengan Cyrus. Beliau sempat menamatkan ekspedisinya kali itu pada 542 sebelum Masehi, sebelum pulang ke Persia, manakala Iskandar masih dalam misi penaklukannya ketika Cyrus mati. 7. Kepribadian Iskandar juga dikatakan tidak mencerminkan kemuliaan, karena Iskandar sendiri sering berpesta arak dan mempunyai seorang lelaki, Hafeston, sebagai kekasihnya. Menurut Afariz Abdurrazak Al-Hafiz, seorang penulis buku Benarkah Iskandar Bukan Zulkarnain, telah menceritakan bahwa Raja Kurush yang memerintah Persia ketika itu ialah Nabi Zulkarnain. Hasil kajian yang dilakukan oleh beliau telah menunjukkan terdapat persamaan ciri-ciri antara Raja Kurush dengan Zulkarnain. Sahabat khazanah Islami sekalian, terlepas dari berbagai macam perbedaan pendapat mengenai identitas Zulkarnain, sifat-sifat mulianya perlu kita ulas. Imam Tabari mengutip pendapat dari Atsar, sebagaimana pula yang dikutip Hifnawi dari Hamid Utsman, bahwa Sayyidina Ali pernah ditanya perihal Zulkarnain, apakah ia seorang nabi ataukah malaikat? Lantas Ali pun menjawab, bukan nabi dan bukan malaikat, ia adalah seorang hamba yang saleh yang menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka melukai kepalanya, kemudian ia menyeru lagi, namun mereka melukai kepalanya yang sebelah lagi. Menurut Ibnu Katsir, Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dan bijaksana yang telah menjelajahi bumi bagian timur dan barat. Dia adalah seorang mukmin penyebar agama Allah, mempunyai banyak keajaiban atas kuasa Allah. Sahabat khazanah Islami sekalian, demikian pembahasan kita tentang kisah Zulkarnain, pemimpin hebat yang mampu menjinakkan Yakjud dan Makjud, serta kontroversi di dalamnya tentang sosok Zulkarnain yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Jika sahabat suka dengan kisah ini, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol loncengnya, like, subscribe, agar channel ini lebih berkembang.
Sekaligus sahabat telah membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.